Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ulama anal kurama wa habaiban al-afadil, yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang hadir wonten ing Masjid Al Ihsan Besar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, di majlis ini adalah hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti akan diberikan syafaatnya fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita buka bersama dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan hari ini diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati auliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kajian pada kesempatan hari ini kembali kita mengkaji hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judulnya hari ini adalah Allah letakkan kebahagiaan dalam ridho dan yakin. Allah meletakkan kebahagiaan kehidupan kita ini dalam dua hal, yaitu ridho dan yakin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ja'alar rauha warruhata 'alar ridha wal yakin. Sesungguhnya Allah itu meletakkan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan jiwa raga kita dalam dua hal. Yang pertama adalah ridho, dan yang kedua adalah yakin. Kita pahami di awal dulu nih, sarang-sarang.
Allah itu ja'alar rauha. Rauh itu kebahagiaan yang ada dalam jiwa kita. Kebahagiaan jenengan ngerasa uripe ayem, uripe tentrem, itu namanya ar-rauha. Yang kedua ar-rohata. Rohata itu ketentraman, kesehatan jasadiah kita, ngerasa pena, awake dan sebagainya. Jadi jiwa raga kita itu dinyamankan oleh Allah, ditentramkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah melalui dua perkara. Yang pertama adalah ridho, dan yang kedua adalah nopo ya, yakin. Nah, sekarang kita bahas ridho terlebih dahulu. Sebenarnya apa makna ridho? Kita sering menyebut mudah-mudahan kita ridho, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan orang tua ridho, kan sering demikian. Ridho itu adalah percaya. Ridho itu percaya apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah jalan terbaik bagi kita. Berarti ridho. Jenengan dalam kehidupan ini mendapati sesuatu, tapi jenengan tidak percaya bahwa itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah, maka jenengan belum dikatakan sebagai orang yang ridho. Diberikan ujian oleh Allah, kalau diberikan nikmat itu sudah pasti kita ridho ya Pak. Kebanyakan orang itu lebih banyak ridho. Tapi kalau diberikan musibah, jenengan diberikan sakit, tapi menganggap bahwa ini adalah bukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membenciku misalkan, berarti jenengan belum ridho. Kalau ridho, jenengan diberikan musibah, diberikan sakit, diberikan ujian oleh apapun, inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ridho. Mula wonten hadis lanjutan, Kanjeng Nabi bahkan dawuh ngoten, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya adalah ibtalahum, memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Lanjutannya, faman rodiya falahur ridho. Ketika jenengan diberikan ujian oleh Allah, kok ridho, berarti Allah juga meridhoi panjenengan. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahu sukhtu. Jenengan kok kemudian marah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, musibah yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Nah, ini pentingnya ridho ini kita beri Pak. Jenengan dalam kondisi apapun percaya bahwa itu adalah jalan yang terbaik, maka itu bisa disebut dengan panjenengan ridho. Caranya bagaimana? Kita lihat bagaimana nikmat yang diberikan Allah Pak. Nikmat itu kan macam-macam dia aja. Ada orang yang merasa diberikan kesehatan itu nikmat. Ada orang yang merasa diberikan kekuasaan itu nikmat. Ada orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah itu nikmat dan sebagainya. Macam-macam orang itu memaknai nikmat. Tugasnya kita apa Pak? Yang pertama, agar kita itu mudah ridho, maka nikmati apa yang ada di hadapanmu. Oh, nikmati apa yang ada di hadapanmu. Artinya nopo? Apapun yang sedang kita alami, kita lakukan, kita jalani saat ini, nikmati Pak. Mula biasanya niku wonten kata-kata niku teng truk-truk niku, ning belakang wong wingking truk niku, jalani, nikmati, syukuri. Sering nggih ada kata-kata di bis itu juga sering itu. Di bis itu ada kata-kata jalani,
nikmati, syukuri. Artinya yang ada saat ini kita jalani. Jenengan diberikan sakit misalkan, ya sudah dijalani sakitnya. Ora kok ning Gusti Allah kok malah nesu-nesu meriang meneh, ya Allah ingin nembe meriang kok meriang meneh. Nembe mlebu rumah sakit, ya Allah kok dikei meriang meneh. Jalani. Setelah jalani dinikmati, Pak. Jenengan diberikan sakit, ya sudah coba nikmati itu sakitnya, Pak. Setelah dinikmati mesti panjenengan saged syukur kali Gusti Allah. Jenengan saat ini diberikan oleh Allah anugerah bisa bangun pagi, bisa melaksanakan jamaah sholat subuh, kemudian ada kajian. Kira-kira lek jenengan boten dinikmati niku meh napa, Pak? Paling penak nggo dinikmati, pun dinikmati mawon. Pengajian, kajian yang ngisi siapapun ngantuki apa ora, apik apa ora dinikmati mawon pun. Wong niku nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi kita kan definisi awal, ridho itu adalah ketika apa yang ada dalam hadapan kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jenengan saat ini dapat ilmu, jenengan saat ini kajian, sopo to sing ngisi wong kae, yo dinikmati, Pak. Ora kok njur wah lah ngerti ngono sing ngisi mending balik. Berarti mboten menikmati jenengan, Pak. Nikmati apa yang ada di hadapan kita, Pak. Kita sedang sholat, sholatnya dinikmati, Bu. Jenengan sholat niku lho, sholatnya dinikmati. Jangan mencoba-coba tidak menikmati sholat. Niki tanda jenengan ridho, yakin bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah, maka kita harus menikmati apa yang ada di hadapan kita. Apa yang sedang kita lakukan? Jenengan sedang diberikan amanah oleh Allah menjadi pimpinan, yo dinikmati menjadi pimpinan itu. Jenengan diberikan amanah oleh Allah menjadi ketua organisasi misalkan, yo dinikmati menjadi ketua organisasi. Jenengan diamani Allah menjadi ketua takmir, yo dinikmati, Pak, jadi ketua takmir, Pak. Itu paling ridho niku paling gampil ngoten niku. Napa? Menikmati apa yang sedang dihadapi, menikmati apa yang sedang dialami. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak menikmati apa yang sedang kita alami, maka jadinya kita suhtun tadi, Pak. Menjadi orang yang marah. Jenengan diberikan nikmat oleh Allah, diuji oleh Allah, sakit. Ya nikmati sakitnya, Pak. Dengan sakit ini menjadi lebih dekat dengan Allah. Sing awale meriang ki anak era tau tilik ditiliki anake alhamdulillah. Yang tadinya ketika sakit jarang zikir, Pak. Eling kali Gusti Allah niku mboten. Begitu diberikan sakit alhamdulillah. Eling kali Gusti Allah, istighfar tiap dinten. Setiap hari ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngoten niku masyaallah. Orang yang sakit itu kan misalkan kelebihannya apa, keutamaannya? Keutamaan orang yang sakit itu didatangi oleh 4 malaikat, Pak. Malaikat yang pertama itu mencabut tenaganya, Pak. Makanya orang yang sakit itu biasanya lemah badannya. Aras-arasen ning kamar mandi mawon niku aras-arasen. Itu bukan karena sakit mutlak sakitnya, Pak. Tapi oleh Allah mengirim 4 malaikat. Malaikat yang pertama itu diperintahkan untuk mencabut tenaganya. Mula lemes, meh tengku masjid, wah mending masjid teng kamar mandi mawon males. Meh ngadeg mawon niku lho males. Kepingine turunan mawon karena dicabut tenaganya oleh Allah. Yang kedua, malaikat yang kedua itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rasa nikmat di lidahnya.
Mula wong sing sakit niku biasane ra enak mangan. Nggih mboten? Memangan apa mawon niku mboten panganan sing paling disenengi mboten enak, Pak. Karena apa? Memang sedang dicabut rasa nikmatnya oleh Allah. Yang ketiga, malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut cahaya yang ada di wajahnya, Pak. Dicabut oleh Allah. Sehingga orang yang sakit deloki ra enak. Sebab wajahnya pucat, ngoten nggih. Mboten penak, dicabut cahayanya oleh Allah. Malaikat yang keempat yang terakhir diperintahkan oleh Allah untuk mencabut seluruh dosanya. Loh, lek ngoten niki berarti jenengan kok saged menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah karena ilmu, Pak. Jenengan sakit kok ora duwe ilmune wong mriyan, yo akhirnya napa? Nesu, marah, malah bendu. Malah jenengan iku malah kepada Allah seolah ya Allah ndak adil kepadaku. Allah selalu mengujiku. Seperti itu, Pak. Mboten nrimo. Kenapa? Ndak ada ilmunya. Kalau pula ilmunya ternyata apa? Orang yang sakit itu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam riwayatnya Imam Al-Hakim mengatakan ketika akan disembuhkan Allah kembalikan cahaya di wajah orang yang sakit. Kembali cerah wajahnya. Yang kedua, malaikat dikembalikan tenaganya, kembali kuat dengan Pak. Malaikat yang ketiga mengembalikan rasa enak di lidahnya, kembali enak makan, nikmat makan, Pak. Yang terakhir, tapi malaikat tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosanya. Apa kata malaikat? Malaikat yang terakhir itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikannya masing-masing. Tapi kenapa aku tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosa orang yang diberikan sakit olehmu? Apa kata Allah dalam riwayat itu? Kalau aku sampai memerintahkan untuk mengembalikan dosa orang yang telah aku cabut karena sakitnya, maka di mana maha ampunku? Artinya apa? Allah itu memang maha ampun, maha memberikan ampunan kepada kita, rahmat kepada kita. Maka cara pertama agar kita itu bisa mudah ridho, percaya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah baik dan buruk adalah yang terbaik, maka cara yang pertama adalah nikmati apa yang sedang kita jalani. Nopo mawon, nikmati apa yang ada di hadapan kita. Yang kedua, Pak, cara kita agar mudah ridho kepada Allah, agar kita itu mempercayai bahwa apapun yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik, adalah nikmati nikmatmu. Kalau tadi nikmati apa yang sedang dijalani, yang kedua nikmati nikmatmu. Artinya apa? Jangan mudah kita menikmati nikmatnya orang lain. Kebanyakan kita niku napa? Menikmati nikmatnya orang lain. Lho jenengan punya nikmat sendiri, sudah ndak perlu kita itu menikmati nikmatnya orang lain. Wah, tonggoku umahe kok tambah dhuwur, tambah penak. Loh, nikmatmu itu dinikmati, bukan nikmatnya orang lain. Kalau kita mencoba melompat menikmati nikmatnya orang lain, maka hidup kita tidak bahagia, Pak. Maka hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak tentram. Ini kan tadi kita sedang cerita Allah meletakkan kebahagiaan di dalam ridho. Di antara caranya kita ridho adalah menikmati nikmatnya sendiri. Jangan menikmati nikmatnya orang lain. Kalau menikmati nikmatnya orang lain tidak akan bahagia, Pak. Hidupnya jenengan tidak akan merasa nyaman. Jenengan sudah punya pasangan, maka nikmati pasangannya sendiri, Pak. Jangan melompat menikmati pasangan orang lain.
Tonggoku tak delok-delok kok tambah ayu ngoten. Lho sing didelok nikmate wong liya kok, Pak. Jenengan punya pasangan sendiri gak dinikmati, malah melompat jauh menikmati nikmatnya orang lain. Bojone tonggoku suwe-suwe tambah ayu, tambah seksi, tambah nyenengke dideloki kok. Nikmatnya orang lain mbok nikmati kok, Pak. Nyaman ndak kira-kira? Ndak nyaman. Tidak bahagia, tidak syukur akhirnya. Kenapa? Karena tidak menikmati nikmatnya sendiri. Makanya ada bahasa rumput tetangga terlihat lebih apa, Pak? Lebih hijau. Sebenarnya bukan rumput tetangga terlihat lebih hijau, tapi kita kurang menyiram rumput sendiri. Aslinya jenengan pun pun gadah rumput niku. Jenengan mboten siram. Tidak disiram, tidak dirawat dengan baik. Akhirnya apa? Melihat rumput tetangga terlihat lebih apa? Lebih hijau. Kenapa bisa demikian? Menikmati nikmatnya orang lain. Ini PR-nya kita bersama, Pak. Kita menilainya kan orang lain, Pak. Orang lain punya nikmat, masya Allah. Kemerungsung awake dhewe niku. Mbak tuku kendaraannya anyar meneh, ketoke wingi mbak tuku kendaraannya anyar. Jenengan punya kendaraan sendiri, yo nikmati kendaraannya apapun adanya. Jangan melompat menikmati nikmatnya orang lain. Karena apa yang terjadi? Tidak nyaman hidup kita, Pak. Karena mencoba melompat menikmati nikmatnya orang lain, tidak menikmati nikmatnya sendiri. Bahkan ketika kita mencoba melompat pada nikmatnya orang lain, yang terjadi itu bukan kita tambah syukur. Ketika kita menikmati nikmatnya orang lain, yang terjadi malah justru kita tambah semakin tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Karena penilaian orang lain itu lebih banyak negatif apa positifnya sebenarnya, Pak? Lebih banyak negatifnya, Pak. Ada orang beli kendaraan baru yang terbaru, wah mobilnya masya Allah yang terbaik. Apa penilaian kita? Penilaian kita adalah paling utang, betul. Yang diawali kan itu, ala paling utang. Wong kaya pun duwe duit, ra duwe duit. Paling utang. Penilaiannya buruk. Sebagaimana Luqmanul Hakim itu dengan anaknya itu kan ada kisahnya. Luqman Al-Hakim itu baru membeli kendaraan khimar, anggaplah jaran. Khimar kuwi nopo binatang yang kecil seperti keledai tapi lebih kecil, biasanya untuk bawa barang-barang. Terkadang juga untuk kendaraan dinaiki. Anggaplah seperti kuda. Luqman Al-Hakim ini baru saja membeli kendaraan, tuku jaran, Pak. Ketika membeli kendaraan itu, beli khimar, itu tiba-tiba begini. Karena kepingin anaknya itu ben munggah ning dhuwur, aku tak melaku. Ini kata Luqmanul Hakim. Jadi anaknya kon munggah ning gone jaran niku mau, Luqmanul Hakim ki mlaku nuntun. Apa penilaian orang? Orang mengatakan begini, cah bocah durhaka. Mosok dekne numpak ning gone jaran, anak apa wong tuane kon mlaku. Penilaian orang selalu buruk, Pak. Lebih banyak negatifnya dibandingkan dengan positifnya. Akhirnya karena ada orang yang mengatakan demikian diwalik, Pak. Luqmanul Hakim yang naik kudanya, kemudian anaknya yang nuntun. Apa kata orang, Pak? Iki wong tuwa ora duwe utek iki paling iki. Wah, anake mesake cilik kok mlaku malah wong tuane ning dhuwur. Padahal niate apik iki mau. Kepingin memuliakan orang tua. Penilaian orang lebih banyak negatifnya. Karena dinilai demikian akhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya naik kuda bareng, Pak. Kan cilik niku khimar. Apa kata orang? Ini orang tidak memiliki pri kebinatangan. Wong jaran cilik ngono ki ditumpaki wong loro. Apa ora mesake jarane? Penilaiannya selalu napa negatif. Akhirnya napa, Pak? Wis ora usah ditumpaki kabeh wis, mlaku wae tuntun. Orang lain wong edian gitu. Malah diomongi edian. Kenapa? Duwe kendaraan ditumpaki, Pak. Padha karo jenengan duwe motor,
karo anake bareng-bareng krana diomongi wong, dituntun bareng-bareng, Pak. Padahal mboten rusak niku motore. Malah dikatakan orang yang iki wong edan niku duwe kendaraan tapi gak ditumpaki. 4 hal selalu dinilai negatif oleh orang lain. Maka jangan kita lah sekali lagi melompat menikmati nikmatnya orang lain. Karena kalau kita menikmati nikmatnya orang lain, yang akan jatuh adalah penilaian yang itu lebih banyak negatifnya dibandingkan dengan positifnya. Ini letak kenyamanan kita, Pak. Jadi hari ini kita belajar ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita ridho, Pak. Percayalah bahwa itu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Kalau kita sudah mengatakan demikian ridho, merasa terbaik yang diberikan oleh Allah, maka hidup kita akan nyaman. Jenengan kok misalkan dadi wong kere, yo dinikmati kerene ngoten. Dadi wong sugih yo dinikmati sugihe ngoten mawon. Pun dadi tiyang napa mawon dinikmati pun. Niku sing paling penak. Nah, lek pun jenengan itu merasa ridho, mesti dadi wong sing qanaah. Kalau ridho itu mempercayai bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Kalau qanaah itu maknanya merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah. Kan ada orang yang diberi tapi tidak merasa cukup. Kalau kita diberikan oleh Allah, disyukuri, njur ngerasa cukup, itu berarti namanya orang yang qanaah. Jadi beda antara aku ridho, aku qanaah, aku ikhlas. Beda mana ya, Pak? Kalau ikhlas itu adalah apa? Berbuat apapun, melakukan apapun, landasannya adalah karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kadang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda-beda, Pak. Pun kalau ikhlas, jenengan misalkan ono wong kok nyilih nopo njur rusak pun mboten napa-napa kulo ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Indonesia dengan ikhlas dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya lain. Maknanya napa? Lain. Kalau ikhlas, apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jenengan infak, sedekah pun mboten wonten tendensi apapun. Tidak ada tujuan apapun kecuali untuk Allah. Tidak ingin dilihat oleh orang lain. Sedekah itu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kalau tidak ingin dilihat oleh orang lain, itu namanya kita menghindari riya. Riya itu perbuatan yang ingin dilihat oleh orang lain. Kalau perbuatan yang ingin didengar oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Beda lagi, Pak. Dilihat dan didengar itu beda. Jenengan sedekah, wis aku tak sedekah ngenteni wong kumpul sedekah. Itu namanya riya, Pak. Tapi kalau kepingin didengar oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Jenengan sedekah untuk Masjid Al-Ihsan ini, sedekah 50 juta, yang tahu hanya takmirnya. Oh, itu tidak masuk riya. Kenapa? Nitip hanya ke takmir. Tapi nanti pesen ning ngene takmire, Pak, sok lek pas Jumatan tolong diumumke. Diumumke, Pak. Ora didelok, mboten riya. Tapi duwe niatan apa? Sok pokoke lek pas Jumatan tolong diumumke. Iku aku sedekah 50 juta kanggo Masjid Al-Ihsan. Itu namanya sum'ah. Jatuhnya sama, Pak. Antara riya dengan sum'ah itu sama. Riya itu perbuatan yang ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah itu perbuatan yang ingin didengar oleh orang lain. Ini pertama, Pak. Pelajaran hari ini, kalau kita kepingin bahagia, tentram, hidup nyaman, maka kunci yang pertama adalah ridho. Yang kedua, agar hidup kita itu nyaman, tentram, bahagia, kuncinya adalah yakin. Yakin itu ada kaitannya enggak dengan keimanan? Ada, Pak. Karena iman itu juga yakin. Iman ikut tasdiqun bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Jenengan imani Allah itu adalah zat sesembahanku.
La ilaha illallah. Allah itu satu-satunya zat yang aku sembah. Itu namanya jenengan sedang tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tapi cukup ndak jenengan hanya membenarkan ngoten mawon? Kan tidak cukup. Maka yang kedua ada iqrarum bil lisan. Diikrarkan dengan lisan, mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, ndak cukup jenengan yakin saja, tasdik saja ndak cukup, Pak. Harus ikrar. Setelah ikrar ada wa'amalun bil arkan. Dan jenengan ki yakin lek Gusti Allah itu sesembahan, zat yang kita sembah. Lah carane pripun jenengan nyembah? Melaksanakan ibadah salat. Niku contohnya. Nah, dalam hal ketentraman hati niki, Pak, jenengan kan sudah tahu yang namanya ainul yakin. Keyakinan yang dasarnya adalah ilmu, Pak. Jenengan yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha memberi rizki dan sebagainya. Kalau jenengan yakin, seharusnya tidak ada ketidakbahagiaan dalam diri kita. Mesti jenengan dadi wong sing paling bahagia kalau memang menggunakan ilmu yakin ini. Hanya saja kita itu terkadang yakinnya setengah-setengah, Pak. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hambal itu pernah suatu saat itu ada seorang laki-laki yang sowan minta nasihat. Apa nasihat Imam Ibnu Hambal? Beliau mengatakan begini: jika engkau yakin bahwa Allah itu menjamin rizki, kenapa masih khawatir? Ini kata Imam Ahmad Ibnu Hambal. Yang pertama tadi, Pak, jika engkau yakin bahwa Allah itu menjamin rizki kita, kenapa kita masih khawatir? Ini kan ujian keyakinan. Nyuwun sewu, jenengan yakin mboten kalau Allah itu maha menjamin rizki kita? Yakin deh. Tapi mesti sering khawatir mboten kalau Allah itu tidak memberi rizki? Nah, mboten. Alhamdulillah ya mboten. Berarti antara imannya dengan amaliyahnya sinkron. Tapi kalau jenengan ngimani Gusti Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah itu menjamin rizki, tapi kok masih khawatir suk mangan opo, su iso nyekolahke anak opo ora, su kira-kira iso tuku iki opo ora dan lain sebagainya, berarti jenengan keyakinannya belum sampai pada titik sempurna. Masih cemas. Jenengan diberikan umur oleh Allah 70 tahun, diberikan rizki oleh Allah sudah 70 tahun, hidupnya nyaman bahagia, kok masih khawatir sok kira-kira iso mangan apa ora? Jenengan termasuk orang yang belum yakin. Wis dikei nikmat 70 tahun kok masih khawatir besok makan apa? Kan kebangetan. Selama ini 70 tahun siapa yang memberi rizki? Kok besok masih khawatir? Ini pertanyaan pertama dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Yang kedua, Pak, Imam Ahmad Ibnu Hambal ini bertanya, jika Allah itu maha mengganti apa yang diberikan kepada orang lain, maksudnya sedekah, infak, zakat dan sebagainya, kenapa masih bakhil? Kenapa masih bakhil? Jenengan kok masih medit? Kok masih pelit? Kenapa masih kikir? Kalau jenengan yakin Allah itu akan mengganti. Ini pertanyaan yang retoris. Pertanyaan tapi isinya ilmu, Pak. Jika engkau yakin Allah itu maha mengganti, kenapa masih bakhil? Kan mikir, wong kok dikai pertanyaan ngoten kan mikir mesti ini. Wong lanang sing sowan ning gone Imam Ahmad Ibnu mesti mikir, Pak. Iya ya. Kita itu sering yakin wis ora usah khawatir, Allah itu maha mengganti. Allah itu akan mengganti harta yang dikeluarkan. Jenengan misalkan nyuwun sewu, ada harta yang hilang, wis ora usah khawatir, nanti diganti oleh Allah.
Jenengan mau infak sedekah, biasanya yakin dalam hati nanti akan diganti oleh Allah. Jika keyakinan ini ada dalam diri kita, seharusnya jenengan tidak menjadi orang yang bakhil, seharusnya. Kalau ya yakin. Tapi kalau jenengan yakin Allah Maha mengganti apa yang kita keluarkan, tapi jenengan masih medit, nyetitil, pelit, berarti keyakinannya perlu dipertanyakan. Janjane yakin apa mboten? Kalau Allah itu Maha mengganti. Yang ketiga, Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika ditanya tentang nasihat yang terbaik, beliau mengatakan, jika engkau yakin surga itu ada, kenapa kok masih santai-santai, Pak? Jenengan yakin mboten lek surga niku wonten? Yakin mboten, Bu? Yakin. Lho kenapa masih nyantai-nyantai, Pak? Artinya napa? Jenengan diberikan seperti diberikan anugerah oleh Allah. Ana wong muni ngene, sampean lek iso jamaah subuh 40 dina ra tau putus-putus, tahun ngarep tak kajike langsung mangkat rasa nunggu pirang tahun. Oh kaji saniki niku daftar terakhir bulan September, itu berangkatnya tahun 2056. Nyandak napa mboten jenengan lek daftar sakniki? Daftare haji sakniki, Pak, daftar September niki kula wingi daftarke rencana niku. Mangkate tak tilik itu tang aplikasi 2056. 2056. Ada orang tiba-tiba mengatakan begini, Pak, jenengan lek gelem jamaah subuh 40 dina ra putus, tak hadiahi kaji tahun ngarep rasah nunggu 30 tahun. Kira-kira jenengan semangat mboten? Semangat, Pak. Ming 40 dina sisan gampang, ora kok pirang-pirang tahun. Lek jamaah nganti setahun jamaah subuh, wah aku mundur. Iki 40 dina tok. Iso jamaah subuh ora tahu putus, tak kei kaji tahun ngarep rasah bayar gratis langsung mangkat rasah nunggu, mesti semangat, Pak. Lah ini Allah itu mengatakan dalam Al-Qur'an, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Dike hadiah teng Gusti Allah, surga yang begitu indah, sing penting gelem amal soleh jenengan. Lah kok nyantai-nyantai jenengan, malah ora usah amal soleh ra apa-apa, gampang. Engko wayahe mlebu surga dhewe, kan ngoten. Lho jenengan yakin apa mboten sakjane lan surga? Lek yakin kudune mboten nyantai, semangat ibadah. Semangat beramal soleh. Sama seperti jenengan tadi diberikan hadiah haji tahun depan, rasa bayar, rasa nunggu, semangat, Pak, harusnya. Lan jenengan dikai ngerti teng Gusti Allah, surga iki sing penting gelem amal soleh. Lah kok nyantai-nyantai, wis ra apa-apa, jamaah subuh lek pas ono kajian ae, lek pas ono kajian yo ning omah wae salate ra usah. Lho ngaten niku lho, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sebenarnya yakin apa mboten jenengan kali Gusti Allah. Selanjutnya Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan begini, jika engkau yakin bahwa neraka itu ada, kenapa masih seneng maksiat? Ini kan seperti orang itu kan diberikan ancaman. Sampean rak gelem jamaah subuh ning Alisan tak ancam lho. Tak toke saka warga kene. Lho misalnya ngoten niku. Ora gelem jamaah subuh to tak toke saka warga kene. Ora to, Pak. Jamaah subuh mah pun kene, Pak. Mesti wedi lho jenengan itu lho. Oleh Allah itu diberikan ancaman. Allah itu punya janji, Allah itu punya ancaman. Di antara ancamannya Allah nerakanya Allah. Lah kalau kita yakin neraka itu ada, kenapa masih seneng maksiat? Yang terakhir, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu mengatakan begini, jika engkau yakin bahwa Allah itu mengatur segalanya,
Kenapa kok masih sering cemas kehidupan ini, Pak? Karena wis ono sing ngatur. Cara jenengan menjadi seorang anak misalkan, kan wis ono sing ngatur wong tua. Wis sampean ora usah cemas, ora usah mikir macam-macam. Wis tak atur. Sekolah tak bayari, kuliah yo tak bayari, meh jajan yo tak kei, kepingin motor tak tukoke, pun wonten sing ngatur. Lan jenengan yakin mboten lek Gusti Allah niku Maha mengatur? Kalau kita yakin Allah itu Maha mengatur segalanya, maka seharusnya kita tidak pernah cemas, Pak. Karena sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dikatakan, barang siapa walam yardha bi qadai, kau tidak ridho dengan takdirnya Allah. Kata Allah begini, falyatlub robban siwaya, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Wa man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj tahta sama falyatlub robban siwaya. Kata Allah begini, sampean dikei nikmat kok ora syukur, sampean dikei ujian kok ora sabar, kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama, metu saka ngisor langit iki, Pak. Meh lunga ning ndi jenengan? Diusir ning Gusti Allah. Metu saka ngisor langit iki, Pak. Dan carilah Tuhan selain aku. Fal yatlub robban siwaya. Ini hadisnya masyhur. Ini kalau yang di sini fal tayastamis robban siwai. Carilah Tuhan selain aku. Ini kata Allah. Jenengan rak syukur, jenengan rak sabar, wis ro metu saka kolong langit, metu saka ngisor langit iki wis pindah ning ndi monggo silahkan. Falyatlub robban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ini kata Allah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kehidupan kita ini kepingin menjadi kehidupan yang aman, nyaman, tentram, bahagia, kuncinya hanya dua. Yang pertama adalah ridho. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, yakinlah bahwa itu yang terbaik menurut versinya Allah, bukan menurut versinya kita, Pak. Terkadang kita kan, wah kok ngene toh Gusti. Loh, itu yang terbaik bagimu. Jenengan diberikan sakit misalkan, loh itu yang terbaik bagimu. Jenengan diberikan sakit, bar sakit kok meninggal, loh yang terbaik itu, Pak. Karena apa? Dengan sakit itu dihapus dosanya oleh Allah, eling neng Gusti Allah, dijabut nyawane teng Gusti Allah. Sakit itu yang terbaik menurut versinya Allah. Tapi terkadang menurut versi kita, ya Allah ujian meneh meriang meneh rumah sakit meneh bosen ketemu dokter, bosen ngombe obat. Loh padahal jenengan sedang diberikan nikmat, bisa mudah mengingat Allah, diberikan sakit oleh Allah. Ini ridho biqadha. Yang pertama ridho dengan apapun yang diberi oleh Allah. Yang kedua adalah yakin. Yakin terhadap Allah. Sifatnya Allah ada 99 yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Jenengan yakin ini kumawon, uripe tentrem. Allah Maha melihat. Artinya apa? Perbuatan yang kita lakukan pasti Allah melihat. Ora usah ngarep-arep dilihat oleh orang lain. Allah Maha melihat. Jenengan dungo, yo mboten cemas. Jenengan dungo, yo ayam tentrem. Kenapa? Yakin Allah itu Maha mendengar. Jenengan bekerja, ya tidak cemas, tetap bahagia. Kenapa? Allah yang Maha memberi rizki. Kuncinya dua, yaitu ridho dan yakin. Pun ngoten mugi-mugi barokah manfaat. Terakhir seperti biasa kita doakan. Yang pertama bagi jamaah lisan, apabila ada yang diberikan sakit, diberikan kesembuhan, oleh mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para jamaah lisan yang sudah meninggal, khususnya almarhum Haji Muhammad Bakri dan Haji Muntasir, Haji Sumardi, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Yang ketiga, kajian hari Sabtu mudah-mudahan tetap istiqomah. Bagi jamaah yang menitipkan sodakohnya,
di Masjid Al-Ihsan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diluaskan rizkinya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.